Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yaitu IT Infrastructures and Emerging Technologies. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari IT Infrastructures atau infrastruktur TI. Jadi, infrastruktur TI ini adalah segala hal yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan aplikasi perangkat lunak dalam suatu organisasi. Jadi, secara singkatnya, infrastruktur TI ini adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengolah data dalam suatu organisasi. Nah, adapun fungsi utama dari infrastruktur TI ini adalah yang pertama, untuk mendukung operasional bisnis dengan menyediakan sistem transaksi, komunikasi, dan pengolahan data yang efektif. Hal ini sangat dibutuhkan pada sistem perbankan, e-commerce, dan manajemen perusahaan berbasis digital yang sangat bergantung pada infrastruktur TI yang stabil dan andal. Lalu yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Dengan cara menyimpan informasi secara struktur, memungkinkan akses yang lebih cepat, serta menerapkan berbagai metode perlindungan seperti firewall, enkripsi, dan sistem backup otomatis. Dan yang ketiga adalah memastikan kelancaran arus informasi, dengan menyediakan sarana komunikasi internal dan eksternal yang efektif melalui jaringan dan perangkat lunak, sehingga memungkinkan koordinasi antar divisi dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama IT infrastruktur. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Jadi, perangkat keras itu merupakan fondasi utama dalam IT infrastruktur, yaitu mencakup server komputer, mainframe, dan perangkat seluler. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Jadi, perangkat lunak itu terdiri dari sistem operasi, middleware, dan aplikasi bisnis yang memungkinkan perangkat keras itu berfungsi secara optimal. Lalu yang ketiga adalah aplikasi perusahaan atau enterprise application. Jadi, aplikasi bisnis ini digunakan untuk mengelola berbagai aspek operasional perusahaan seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, rantai pasokan, dan juga layanan pelanggan. Contohnya nih, aplikasi ini adalah SAP untuk sistem Enterprise Resource Planning dan Salesforce untuk sistem Customer Relationship Management. Yang keempat, itu ada manajemen data dan penyimpanan atau data management and storage. Jadi, manajemen data ini melibatkan teknologi untuk menyimpan dan mengolah data secara aman dan terstruktur. Contohnya seperti Google Drive dan juga AWS. Selanjutnya yang kelima adalah jaringan dan telekomunikasi. Jaringan dan telekomunikasi ini memungkinkan komunikasi antara perangkat dan pengguna dalam suatu organisasi. Nah, contohnya adalah internet, VPN, 5G, Wi-Fi, dan lain-lain. Yang keenam adalah platform internet. Platform berbasis internet itu mendukung layanan cloud dan aplikasi berbasis web seperti Amazon Web Service, Google Cloud, dan lain-lain. Yang ketujuh, yaitu adalah konsultasi dan integrasi sistem. Jadi, konsultasi dan integrasi sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola serta pengembangan sistem IT agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu evolusi IT infrastruktur. Nah, perkembangan infrastruktur teknologi informasi ini dibagi menjadi beberapa era yang mencerminkan bagaimana teknologi berkembang dari sistem manual hingga sistem berbasis cloud dan kecerdasan buatan. Dimulai dengan era mesin akuntansi elektronik yang berlangsung dari tahun 1930 hingga 1950. Di sini perusahaan menggunakan kartu berlubang untuk mencatat transaksi dan mengelola data. Yang kedua, yaitu era mainframe dan mini komputer yang dimulai pada tahun 1959, menandai penggunaan komputer besar oleh perusahaan untuk menangani pemrosesan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, pada tahun 1981, muncul era PC atau komputer pribadi yang memungkinkan individu dan bisnis memiliki akses lebih mudah terhadap teknologi komputasi. Yang keempat, pada tahun 1983, era client server mulai berkembang dengan model arsitektur yang memungkinkan komputer klien mengakses server pusat untuk berbagi data dan sumber daya.
Yang kelima yaitu tahun 1992 perusahaan mulai memasuki era enterprise computing dan internet yang memungkinkan adopsi teknologi berbasis cloud, Internet of Things, dan kecerdasan buatan dalam infrastruktur teknologi informasi. Tren teknologi dalam IT infrastruktur. Yang pertama, Moore's Law. Kecepatan prosesor meningkat setiap 2 tahun, dan kapasitas penyimpanan juga meningkat secara eksponensial. Dampaknya, biaya komputasi menurun, kinerja meningkat, dan ukuran perangkat semakin kecil. Yang kedua, The Law of Mass Digital Storage. Kapasitas penyimpanan semakin besar dan murah. Teknologi penyimpanan akan semakin canggih, dan dampaknya biaya penyimpanan menurun, kapasitas penyimpanan meningkat, dan akses data semakin cepat. Yang ketiga, Metcalfe's Law. Nilai jaringan meningkat seiring bertambahnya pengguna. Jaringan menjadi lebih berharga ketika lebih banyak orang yang terhubung. Dampaknya, jaringan menjadi lebih kuat, kolaborasi meningkat, dan nilai bisnis meningkat. Yang keempat, Virtualization and Cloud Computing. Optimasi server dan aplikasi berbasis cloud. Virtualisasi memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu perangkat fisik. Cloud computing memungkinkan akses ke sumber daya komputasi melalui internet. Dampaknya, biaya infrastruktur menurun, fleksibilitas meningkat, dan skalabilitas meningkat. Yang kelima, AI dan edge computing. Pemrosesan data lebih cepat dengan teknologi pintar. AI memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Edge computing memungkinkan pemrosesan data di lokasi yang lebih dekat dengan sumber data. Dampaknya, waktu respons meningkat, biaya bandwidth menurun, dan keamanan data meningkat. Di sini ada tantangan dalam manajemen IT infrastruktur. Masalah utama yang dihadapi perusahaan yaitu yang pertama ada kecepatan perubahan teknologi, di mana kecepatan perubahan teknologi ini menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal dalam persaingan bisnis. Lalu yang kedua ada keamanan data. Keamanan data ini menjadi perhatian utama karena meningkatnya ancaman cyber seperti hacking, ransomware, dan kebocoran data. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan seperti firewall, enkripsi, dan sistem deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga ada total cost of ownership, yaitu biaya total kepemilikan infrastruktur TI harus direncanakan dengan baik agar investasi yang dilakukan memberikan manfaat maksimal tanpa membebani keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir ada integrasi sistem lama dan baru, yaitu teknologi baru seringkali menjadi tantangan bagi perusahaan yang telah lama beroperasi. Migrasi data dan penerapan API yang tepat dapat membantu memastikan sistem lama tetap kompatibel dengan teknologi terkini. Terakhir, kesimpulan, infrastruktur IT merupakan elemen utama dalam mendukung operasional bisnis modern. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, perusahaan harus mampu beradaptasi dan mengintegrasikan sistem baru agar tetap kompetitif. Emerging teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan, dan edge computing memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi serta fleksibilitas dalam pengelolaan data dan informasi. Namun, di samping manfaat yang ditawarkan, tantangan seperti keamanan cyber, biaya investasi, dan integrasi sistem lama tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi yang tepat dalam mengelola infrastruktur IT agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan berkelanjutan.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan mengenai IT Infrastructures and Emerging Technologies. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.